Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang kajian sastra banding novel Paper Towns dengan novel First Girl, yang beranggotakan yang pertama ada Martina Dos Santos dengan NPM 2020 2150490, yang kedua ada Ulmi Aprianti Putri dengan NPM 2020 21540, yang ketiga ada Dea Amalia dengan NPM 2020 2150462, yang ketiga ada Sarifa Ramlah dengan NPM 2020 2150416, yang terakhir ada Feni Putri Agnes dengan NPM 2020 2150447. Karya sastra lahir dan hidup di tengah masyarakat. Perkembangan isi karya sastra mengikuti zaman dilahirkannya. Karya sastra sering digunakan sebagai cara untuk menyampaikan ungkapan seseorang penulis terhadap pikiran maupun perasaannya, baik hal tersebut menceritakan masalah kehidupan maupun orang lain. Karya sastra pula dapat menjadi alat yang digunakan untuk merekam suatu kejadian dari suatu tempat dan waktu tertentu. Dian Hartati, 2021, 328. Novel First Girl karya Luna Torashamu diterbitkan tahun 2015. Menceritakan tentang tokoh perempuan yang bernama Tiara, hanya remaja SMA yang biasa hobi hangout sepulang sekolah, nongkrong dan juga sering ketiduran di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Tetapi hidup anak perempuan itu berubah setelah ayahnya terpilih menjadi presiden. Sebagai anak presiden, Tiara mendapat fasilitas pengamanan ketat dari pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Tiara mendapat pengawalan pribadi yang sesuai dengannya, bahkan jadi murid baru di kelasnya. Namanya Aster, bukan remaja biasa, dan telah terlatih mengawal anak presiden. Novel Paper Towns karya John Green diterbitkan tahun 2008, menceritakan tentang hubungan seorang remaja laki-laki bernama Quentin Jacobsen dan teman sebayanya Margot Ruth Spillman. Mereka bersahabat dan saling mengenal sejak kecil karena mereka bertetangga. Margot mengajak Quentin pergi tengah malam berpakaian seperti ninja dan punya daftar panjang rencana pembalasan. Margot memang suka menyusun rencana rumit dan sampai sekarang selalu beraksi sendirian. Sedangkan Quentin senang akhirnya bisa berdekatan dengan gadis yang selama ini hanya bisa dicintai dari jauh. Membandingkan kedua karya sastra novel tersebut dilakukan dengan tinjauan pendekatan teori psikologi sastra. Hal ini guna menggali kejiwaan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Sejalan dengan pandangan Ratna yang mengungkapkan bahwa psikologi sastra memberikan perhatian pada unsur-unsur kejiwaan tokoh fiksi dalam karya sastra. Analisis kepribadian tersebut berlandaskan struktur kepribadian 135 menurut Freud yang dijelaskan dalam Minderop bahwa terdapat 3 pembagian psikis manusia, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan energi psikis naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar. Ego merupakan pimpinan utama dalam kepribadian. Ego yang membuat keputusan terhadap kesulitan yang dihadapi dirinya sendiri. Sedangkan superego mengacu pada moral dalam kepribadian yang mampu membedakan baik buruknya. Lalu slide berikutnya, dalam novel First Girl karya Luna Torashamu menceritakan tentang kepribadian tokoh utama, yaitu Tiara yang ingin bebas seperti remaja yang lainnya, dan novel Paper Towns karya John Green menceritakan kepribadian tokoh utama Quentin Jacobsen dan Margot Ruth Spillman. Novel ini secara umum menceritakan tentang rasa cinta, tentang rasa ingin memiliki, dan tentang rasa merindukan. Namun di lain sisi, segi-segi persahabatan juga ditonjolkan begitu dalam, di mana kesetiakawanan diuji dan bagaimana cara mengatasinya. Berikut slide berikutnya ada psikoanalisis tokoh dalam novel First Girl karya Luna Torashamu. Yang A ada
aspek ID yang terdapat dalam tokoh gadis di awal cerita dalam novel itu. Gadis tersebut didatangi 3 anak laki-laki yang bertubuh lebih besar dan berusia lebih tua daripada gadis kecil itu untuk menghadang langkahnya. Hal tersebut terlihat dalam kutipan sebagai berikut. Si gadis tidak mendapat uang dan tidak bisa membeli makanan untuk dirinya dan adiknya yang masih berumur 5 tahun. Mereka akan kelaparan suatu hari kecuali ada yang berbelas kasihan dan memberi makan. Kutipan tersebut menunjukkan ID si gadis dan adiknya yang kelaparan, serta menunggu ada yang berbelas kasihan karena uang hasil jualan tersebut dirampas oleh ketiga anak laki-laki. Si gadis itu bernama Tiara Dewayanti yang sudah beranjak remaja dan papanya dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam kutipan sebagai berikut. Tiara dijaga beberapa petugas militer berpakaian preman. Pengawalnya itu berasal dari Satuan Pasukan Pengamanan Presiden atau biasa disingkat Pas-Pampres. Sejak saat itu dan untuk 5 tahun ke depan, Tiara akan selalu dalam penjagaan Pas-Pampres kapanpun dan dimanapun termasuk saat di sekolah. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Tiara tidak menyangka bahwa papanya akan menjadi salah satu petinggi negara yang sangat berpengaruh untuk Indonesia. Dan Tiara pun dijaga ketat oleh Pas-Pampres Letnan Satu Lili Wahyuni, yaitu perwira pertama dari Pas-Pampres, menjadikan salah satu dari anggota Jayatu yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawal Tiara. Terima kasih. B. Ego. Aspek ego terdapat pada mamanya yang meminta Tiara untuk pindah ke Istana Negara bersama kedua orang tuanya. Terdapat dalam kutipan di bawah ini. Sekarang mamanya minta dia pindah ke Istana Negara lagi. Ma, Tiara lebih senang tinggal di Bandung. Senang sekolah di tempat yang sekarang. Mama papa juga tahu itu kan? Tanya Tiara, halaman 17. Kutipan tersebut jelas bahwa Tiara tidak ingin pindah sekolah, apalagi sampai pindah ke Istana Negara, karena ia sudah nyaman bersekolah di kota Bandung. Dan Tiara yang berusaha memujuk mama serta papanya agar Tiara bisa tinggal di Bandung. Aspek ego yang terdapat dalam tokoh Tiara mencoba menghubungi HP mamanya, tapi tidak diangkat. Mungkin mama masih sibuk, batin Tiara. Hal tersebut tertera dalam kutipan berikut. Dia tidak mencoba menghubungi papanya. Dia tahu sekarang papanya hampir tidak mungkin mengangkat telepon kecuali pada malam hari, saat semua tugas kenegaraan telah selesai. Saat itulah papanya baru beristirahat dan menghidupkan HP pribadinya. Itulah waktu yang pas bagi Tiara untuk menelpon papanya. Itu pun Denvan catatan kalau papanya tidak kecapean atau tidak lupa menghidupkan HP, halaman 19. Dalam kutipan tersebut, Tiara sangat mengerti dan paham posisi papanya yang sibuk mengurus negara. Jadi, Tiara tidak mencoba menghubungi papanya karena Tiara tidak ingin mengganggu pekerjaan papanya. Dan Tiara memilih untuk menunggu papanya selesai bertugas. C. Superego. Di dalam aspek superego menceritakan tentang Andra yang sedang berkelahi dengan anak laki-laki yang 2 tahun lebih tua darinya. Namun, saat Andra berkelahi, Letu Lili menghentikan gerakan Andra. Dan seharusnya Letu Lili harus mengeluarkan Andra karena sudah melakukan pelanggaran yang cukup banyak. Namun, Letu Lili masih membela Andra. Terdapat dalam kutipan di bawah ini. Ini institusi militer. Di sini disiplin harus ditegaskan lebih keras. Dengan pelanggaran sebanyak ini, seharusnya kamu sudah dikeluarkan dari sini. Lanjut Letu Lili. Tapi saya masih membelamu. Kenapa? Karena di antara yang lain, kamu termasuk yang terbaik. Nilai-nilai latihanmu paling tinggi dan bisa jadi agen yang baik nanti. Karena itu, kami mempertahankan kamu sembari berharap kamu akan mengubah sifat kamu menjadi lebih baik. Tapi jika kamu tidak bisa mengendalikan emosi seperti tadi, saya tidak bisa lagi membelamu dan dengan sangat menyesal kami terpaksa mengeluarkanmu dari sini. Halaman 48. Kutipan di atas jelas Letu Lili masih mempertahankan Andra karena Andra adalah salah
salah satu murid yang terbaik dengan nilai-nilai latihan yang selalu paling tinggi di antara yang lain. Sebab itulah, Letu Lili memberikan kesempatan bagi Andra untuk masih bisa bergabung di tim Jayatu. Lalu pada saat di karantina, Aster dan Hana sedang berbincang. Karena sejak peristiwa kebakaran di mall, Aster tidak pernah bertemu Tiara lagi. Dan Hana adalah kakak senior bagi Aster. Karena Hana telah berusia 30 tahun. Lalu Hana memberi pesan kepada Aster, terdapat dalam kutipan sebagai berikut. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Tapi jika kamu berpegang pada kebenaran dan prinsip-prinsip dasar kamu, apapun konsekuensi yang akan kamu terima nanti, kamu akan bisa menerimanya dengan besar hati dan menganggap itu yang terbaik untuk kamu. Terdapat pada halaman 154. Psikoanalisis tokoh dalam novel Paper Town karya Joan Green. Yang pertama ada aspek ID. Aspek ID yang terdapat dalam tokoh perempuan dan laki-laki di awal cerita. Dalam novel itu, mereka berdua bertetangga dan bersahabat dari kecil dan selalu bermain bersama. Karena kedua orang tua mereka bersahabat. Hal tersebut terlihat dalam kutipan sebagai berikut. Jadi Margot dan aku berusia 9 tahun. Orang tua kami bersahabat, maka kadang-kadang kami main bersama, bersepeda melewati jalan-jalan cul-de-sac menuju Jefferson Park, menghubung bagi area subdivisi kami. Terdapat pada halaman 10. Kutipan tersebut menunjukkan ID si perempuan dan laki-laki yang sedang berkeliling melintasi taman menuju area bermain. Quentin bercerita pada Margot tentang ide yang didapatnya suatu penemuan bernama ringolator. Ketika Quentin mulai menaruh hati pada Margot, dan nalurinya semakin menjadi saat Margot membuatkan daftar belanjaan untuk Quentin, karena sikap Margot yang terlalu cuek. Hal tersebut terlihat dalam kutipan sebagai berikut. Dia menyerahkan daftar belanjaan dan sehelai uang $100 lalu berkata, seharusnya itu cukup. Pada halaman 41. 3 lele utuh dibungkus terpisah, Fit, Vaseline, 1 pak isi 6 Mountain Dew, 1 lusin tulip, 1 botol air, tisu, dan 1 kaleng cat semprot biru. Pemakaian huruf kapital yang menarik. Komentarku, ya, aku penganut fanatik pemakaian acak huruf kapital yang sangat tidak adil bagi kata-kata yang terletak di tengah kalimat. Terdapat pada halaman 42. B. Ego. Aku berdiri di parkiran ini menyadari bahwa aku belum pernah sejauh ini dari rumah. Dan di sini ada gadis yang kucintai dan tak bisa ku ikuti. Aku berharap inilah tugas pahlawan, karena tidak mengikutinya adalah tindakan terberat yang pernah kulakukan. Halaman 350. Kutipan di atas menggambarkan ego dari sosok Quentin yang memilih mencintai Margot dalam diam. Karena pertentangan cintanya, Quentin memilih berpura-pura bahagia. C. Superego. Barangkali ini lebih mirip dengan ucapanmu sebelumnya. Kita semua retak, seolah kita semua berawal sebagai wadah kedap air, dan hal ini terjadi. Orang-orang ini meninggalkan kita, atau tidak menyayangi kita, dan kita kalah, gagal, dan saling menyakiti. Dan wadah itu mulai retak di beberapa tempat. Dan maksudku, ya begitu, wadah itu retak, akhir pun tak terelakkan. Begitu hujan mulai turun di dalam Osprey, tempat itu takkan pernah direnovasi. Namun masih ada waktu antara saat retakan mulai berbelah dan ketika kita akhirnya hancur berantakan. Dan baru saat itulah kita bisa terlihat satu sama lain, karena kita memandang keluar
diri kita lewat retakan-retakan kita dan menatap orang lain melalui retakan-retakan mereka. Halaman 347. Kutipan di atas merupakan superego yang ditampilkan oleh tokoh Quentin saat detik-detik sebelum Quentin ke New York. Ia memiliki pesan kepada Margot bahwa Quentin tetap mencintai Margot, dan Quentin pun mencium Margot sebelum dia pergi. Tabel hasil perbandingan tokoh utama wanita dalam novel Paper Towns dan First Girl. Nomor 1, aspek psikoanalisis. ID dalam novel Paper Towns belum mencintai Quentin, dalam novel First Girl tetap mencintai Rio meski dia meninggalkan Tiara. Nomor 2, aspek psikoanalisis ego. Dalam novel Paper Towns lama-lama mencintai Quentin secara diam. Dalam novel First Girl, Aster yang diam-diam mencintai Yama. Ketiga, aspek psikoanalisis superego. Dalam novel Paper Towns selalu didampingi Quentin dalam setiap misi-misinya. Dalam novel First Girl, Aster yang selalu mendampingi Tiara kemanapun ia pergi. Kesimpulan, dalam novel First Girl karya Luna Torang-Shungu menceritakan tentang kepribadian tokoh utama yaitu Tiara yang ingin bebas seperti remaja yang lainnya. Dan novel Paper Towns karya John Green menceritakan kepribadian tokoh utama Quentin Jacobsen dan Margot Roth Spiegelman. Novel ini secara umum menceritakan tentang rasa cinta, tentang rasa ingin memiliki, dan tentang rasa rindu. Kepribadian yang ada dalam kedua tokoh tersebut dikupas dengan melihat psikologi sastra melalui teori Freud, yaitu ID, ego, dan superego. Aspek ID yang terdapat dalam tokoh gadis. Di awal cerita dalam novel itu, gadis tersebut datangi 3 anak laki-laki yang bertubuh lebih besar dan berusia lebih tua daripada gadis kecil itu. Untuk menghadang langkahnya, kutipan jelas tersebut bahwa Tiara tidak ingin pindah sekolah, apalagi sampai pindah ke istana negara, karena ia sudah nyaman bersekolah di kota Bandung. Aspek ego yang terdapat dalam tokoh Tiara mencoba menghubungi HP mamanya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.